Lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, ternyata masih banyak rakyat miskin, meskipun banyak juga yang sudah sejahtera. Kalau masih ada rakyat miskin di bumi Indonesia yang kaya raya ini, lalu kita bertanya, untuk apa ada negara? Dalam episode Managing the Nation kali ini, kita hadirkan Begawan Manajemen Tantri Abeng yang akan memberikan pendapatnya tentang untuk apa kita bernegara. Ya, jadi kita coba bicara mengenai tujuan sebuah negara. Negara sesungguhnya hadir untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan inilah sebenarnya sila kelima dari Pancasila yang menjadi dasar daripada negara kita. Nah, terus terang saja saya sering merenung sebagai praktisi dan pembelajar manajemen bahwa kenapa negara Indonesia yang begitu kaya akan sumber-sumber alamnya, bahkan manusianya, tapi masyarakatnya masih relatif miskin, pengangguran juga masih banyak, dan yang paling mengkhawatirkan kesenjangan antar golongan dan antar daerah juga makin melebar. Nah, ini kan masalah yang sangat besar yang dihadapi oleh bangsa ini pada saat sekarang ini, dan mungkin ini menjadi tantangan untuk mengatasinya di masa-masa yang akan datang. Nah, kuncinya di mana? Sesungguhnya sebuah negara itu hanya akan sebaik pemimpinnya. Jadi pemimpinlah yang menentukan jalannya dan arahnya daripada pembangunan untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan itu. Masalah di Indonesia adalah kepemimpinan nasional kita ini sama sekali tidak tersistem. Belum pernah ada suksesi kepemimpinan sejak kita merdeka 73 tahun yang lalu. Mulai dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Ibu Mega, Gus Dur dan Ibu Mega, kemudian SBY, dan sekarang Pak Jokowi, belum pernah kita melihat ada yang namanya sistem suksesi kepemimpinan. Setiap ada pemilihan, barulah masing-masing partai politik mengusung siapa yang akan dijadikan pemimpin untuk bangsa ini, dan pola pengembangan kepemimpinan nasional ini teramat transaksional, tidak tersistem gitu ya. Jadi partai-partai politik mengusung calon pemimpin negara itu tidak berdasarkan suatu pola atau mekanisme di mana calon pemimpin ini sudah dipersiapkan sebelumnya. Kan seorang pemimpin harus siap, jangan tiba-tiba muncullah dia sebagai calon. Nah, apa yang terjadi manakala seorang pemimpin itu tiba-tiba dijadikan sebagai pemimpin eksekutif, yang dalam konteks pemerintahan kita eksekutif, kan dia harus mulai lagi mengembangkan strategi bagaimana caranya untuk mencapai kemakmuran yang berkeadilan itu loh. Nah, ini kan bisa berarti bahwa setiap ada pemimpin baru, setiap ada presiden baru, dia akan membangun strateginya sendiri. Nah, 5 tahun kemudian setelah dia diganti, masuk lagi satu kepemimpinan yang punya ide sendiri untuk membangun strategi bagaimana mencapai tujuan negara tadi yang saya katakan, menciptakan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi masalah kita itu esensinya adalah kepemimpinan dan isu manajemen. Maka saya teringat Peter Drucker mengatakan, ini guru manajemen sejagat, mengatakan
tidak ada negara yang miskin dan terkebelakang. Yang adalah negara-negara yang tidak dikelola dengan baik. Nah, Peter Drucker adalah guru saya dan saya sempat berdebat. Saya mengatakan tidak hanya di perspektif manajemen, tapi juga kepemimpinan, bahwa tidak terkelola dengan baik dan tidak pula memiliki kepemimpinan yang efektif. Karena kepemimpinan ini sangat krusial untuk melaksanakan proses pembangunan bagi sebuah negara bangsa. Disinilah kelemahan kita di Indonesia. Sekali lagi, 73 tahun kita sudah merdeka, belum pernah ada sistem pengembangan kepemimpinan nasional yang bisa diikuti dari periode ke periode, sehingga kelahiran seorang pemimpin bisa condong untuk menjadi pemimpin transaksional. Bisa, saya tidak mengatakan iya, tapi bisa. Karena apa? Tidak terjadi proses tidak terjadi proses pengembangan, baik dari segi skill maupun dari segi kematangan sebagai seorang pemimpin. Dan sekaligus pemimpin sebuah negara haruslah seorang negarawan. Dia tidak boleh hanya seorang politisi, karena karakter seorang politisi itu condong untuk opportunistik, memenangkan pemilihan, kemudian berkuasa. Sedangkan pemimpin yang berpola negarawan itu mereka harus berpikir panjang bagaimana menciptakan masyarakat dari generasi ke generasi. Dan oleh karenanya, ya mau tidak mau dia harus membangun suatu management system untuk mengembangkan kepemimpinan dan management system dalam sebuah negara bangsa. Isu Republik ini adalah isu manajemen. Politik kita sudah terlalu capek dan kita harus masuk untuk melihat di mana masalah manajemen bangsa ini. Jadi masalah utama di negara ini adalah setiap kali terjadi pergantian presiden baru akan menjalankan pemerintahan dengan strategi dan rencananya sendiri. Nah, akibatnya jarak pandang bangsa ini hanya sebatas 5 tahun. Ganti presiden, ganti lagi strategi. Begitu seterusnya. Apa solusinya menurut Bapak? Tujuan negara itu tidak berubah, menciptakan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Itulah tujuan, itulah visi negara. Nah, visi negara ini kan harus dieksekusi, harus dijabarkan oleh penyelenggara negara. Nah, itu sebabnya makanya dibutuhkan sesungguhnya adalah strategi negara, bukan hanya strategi eksekutif, strategi negara. Sehingga siapa yang jadi presiden atau eksekutif puncak di negara ini itu tidak harus berubah. Nah, untuk tidak berubah, maka ini harus disepakati oleh seluruh penyelenggara negara sehingga bisa diundangkan. Ya, tentu di dalam proses implementasi pasti ada penyesuaian karena kondisi berubah, tetapi secara umum strategi negara itu harus disepakati oleh seluruh penyelenggara negara. Dan dengan demikian, ganti presiden pun ganti eksekutif, proses penyelenggaraan negara itu tidak harus otomatis berubah. Ini kunci dari perspektif pandangan aspek atau manajemen perspektif. Karena selalu saya mengatakan bahwa hanya manajemen dan manajemen sajalah yang mampu menciptakan kemakmuran bagi apakah itu negara, apakah itu korporasi. Hanya manajemen
tanpa manajemen yang efektif, maka upaya yang kita ingin laksanakan tidak akan terlaksana secara tersistem, efisien dan efektif, dan bisa sustainable, berkelanjutan. Jadi tadi, kalau tujuan negara kemudian dikembangkan dalam strategi negara, dijabarkan dan kemudian diimplementasi dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, penyesuaian hanya sekedar karena lingkungan berubah, maka konsistensi daripada pembangunan kita akan berjalan dengan sangat sempurna sekali. Nah, tadi Bapak katakan, jadi negara hanya akan sebaik pemimpinnya. Masalahnya adalah pemimpin negara kita dipilih oleh partai-partai politik yang tidak juga mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Nah, selain itu, Pilpres itu sangat mahal karena parpol-parpol membiayainya sendiri. Akibatnya, money politik semakin membodohi rakyat dan merusak demokrasi kita. Kenapa negara tidak membiayai parpol? Ya, jadi kalau kita bicara soal kepemimpinan negara, kita nggak bisa lepas dari kenyataan bahwa yang melahirkan pemimpin sebuah negara bangsa adalah partai-partai politik. Karena disitulah jalurnya untuk masuk ke pemilihan agar bisa menjadi pemimpin sebuah negara atau presiden secara khusus. Nah, yang jadi masalah adalah partai-partai politik kita ini juga masih belum mempunyai sistem untuk pengembangan kepemimpinan yang bisa menjadi kader pemimpin bangsa. Terkadang di partai politik itu ada orang-orang atau kader-kader yang punya kapasitas, tapi dia tidak populer. Sebaliknya ada yang sudah populer, tapi tidak punya kapasitas. Nah, yang harus dilakukan oleh partai politik sudah populer itu dikembangkan kapasitasnya, kemampuannya, dididik lagi. Tetapi memiliki kapasitas, ya dipromosikan, dipopulerkan. Nah, dua-duanya ini kan membutuhkan pendanaan. Lalu dari mana dana partai politik ini? Menurut saya, negara harus hadir untuk bisa memberikan dukungan agar partai-partai politik ini mampu untuk melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya kalau saya kebetulan pernah jadi Menteri BUMN, itu keuntungan BUMN itu kan 150 triliun setahun. Kalau saja partai-partai politik ini tidak perlu harus mengganggu para direksi BUMN, baik daripada waktu maupun intervensi politik. Saya sudah hitung-hitung, minimal peningkatan profitabilitas dari BUMN kita ini paling tidak 30%. Jadi 30% dari 150 triliun kan itu 45 triliun. Berikanlah itu kepada partai politik. Negara kan dapat tambahan pajak juga dari situ. Jadi efisiensi yang disebabkan oleh yang saya namakan dipolitisasi dan dibirokratisasi dari BUMN, inilah yang kita pakai, negara pakai, badan usaha milik negara kan, negara pakai untuk membantu dan mengembangkan partai-partai politik. Mungkin yang dipertanyakan, apakah semua partai politik yang sudah begitu banyak? Ini perlu diperdebatkan. Perlukah kita 20 partai politik? Atau kalau saya analogikan sebuah korporasi, mungkin 20 partai politik kita konsolidasi dalam satu holding di mana mungkin hanya 3 partai politik. Tapi partai politik yang begitu betul-betul punya kapasitas, punya kemampuan, dan kita bisa mengandalkan. Dan mereka lah yang akan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan kita.
Kita adalah saudara dari rahim ibu pertiwi, ditempa oleh gelombang, dibesarkan zaman di bawah tiang bendera. Dulu kita bisa bersama dari cerita yang ada. Kita bisa saling percaya, yakin dalam melangkah, lewati badai sejarah. Pada tanah yang sama kita berdiri, pada air yang sama kita berjanji, karena darah yang sama jangan bertengkar, karena tulang yang sama usah berpencar. Indonesia, 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 Indonesia. Ya, jadi tadi saya bicara soal konsolidasi partai-partai politik. Nah, ini purely dari kacamata atau perspektif manajemen. Kalau partai-partai politik yang sekarang 15 bisa jadi 20, ini terus terang saja tidak efisien untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan pengembangan politik hingga melahirkan kepemimpinan nasional. Nah, pertama, kalau saya analogikan dengan sebuah korporasi besar, katakanlah BUMN yang tadinya 158 sudah konsolidasi holdingisasi mungkin sisa 10 gitu ya. Kenapa? Karena pada saat dia terkonsolidasi maka dia akan menjadi organisasi yang berskala. Kalau dia berskala, dia akan mampu mengembangkan sumber-sumber daya manusianya secara efektif, dan dia mampu melakukan pengembangan ke dalam, sehingga dengan demikian maka akan terjadi efisiensi yang luar biasa secara nasional. Sekarang ini politik oposisi itu terlalu mahal. Nah, kalau ini kita bisa konsolidasikan, ya tentu ini urusannya ahli tata negara, politisi. Saya hanya melemparkan dari perspektif manajemen. Mungkinkah kita sebuah negara, bisakah elit politik kita itu memikirkan adakah cara lain untuk bisa membangun kepemimpinan dan manajemen daripada sebuah negara Republik Indonesia yang besar ini. Kita tidak bisa terus bekerja dalam suatu status quo. Kita perlu ada transformasi, dan menurut saya restrukturisasi partai-partai politik ini adalah bagian daripada transformasi pengelolaan negara melalui partai-partai politik ini. Silahkan para ahli tata negara dan politisi untuk membuat rumusan kalau bisa dikembangkan. Tetapi ini terasa urgensinya karena masalah yang kita hadapi makin berat. Dan kalau kita tidak mampu untuk membangun satu sistem perpolitikan kita yang memiliki kemampuan untuk mengelola negara bangsa ini agar tercipta tujuan negara itu tadi, maka yang salah adalah elit politik kita itu sendiri.
Pemirsa sekalian dimanapun berada, dari penjelasan Dr. Tantri Abeng yang baru saja kita saksikan itu, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tidak ada negara yang miskin di dunia ini. Yang ada hanyalah negara-negara yang tidak dikelola dengan baik. Selain tidak dikelola dengan baik, juga tidak memiliki kepemimpinan yang efektif. Padahal negara hanya akan sebaik pemimpinnya, dan pemimpin hanya sebaik orang-orang yang dipilih, dimotivasi, dan diberdayakannya. Negara harus mempunyai strategi jangka panjang agar setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan nasional, strategi negara tidak berubah. Negara juga harus mempunyai sistem suksesi kepemimpinan nasional yang baku, dan partai-partai politik haruslah mampu melakukan pengkaderan untuk memunculkan calon-calon pemimpin bangsa yang mumpuni. Kader-kader parpol yang sudah populer tetapi kurang memiliki kapasitas kepemimpinannya perlu ditingkatkan kapasitasnya. Sebaliknya, kader-kader yang mempunyai kapasitas tetapi belum atau kurang populer haruslah ditingkatkan popularitas dan elektabilitasnya oleh parpol. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa negara harus hadir memberikan pendanaan kepada partai-partai politik dengan pengawasan penggunaan dana yang sesuai aturan hukum. Dengan demikian, maka politik uang bisa dihindari dan parpol bisa memunculkan calon-calon pemimpin bangsa yang benar-benar mampu memimpin negara ini sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi, salah satu masalah utama negara ini adalah krisis kepemimpinan yang harus dijawab dengan menghadirkan para negarawan, bukan hanya para politisi. Sebab politisi berpikir tentang next election, tetapi negarawan berpikir tentang next generation. Pemirsa, ternyata apapun masalahnya, manajemen solusinya. Sampai berjumpa dalam Managing the Nation episode berikutnya. Saya, Andrea Salman, undur diri dan selamat menyaksikan program kami selanjutnya.